Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada dalam anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, dan kami berkata Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan pagi hari ini, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong, Roh Kudus menolong kami, sehingga kami mampu menerjemahkan, kami mampu menerima kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya bacakan sekali lagi. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Saudara, dalam suatu perkumpulan komunitas orang-orang pengikut Kristus, sangat diperlukan cara hidup bertolong-tolong. Bertolong-tolong dalam mengatasi persoalan. Bertolong-tolong dalam mengatasi beban sesama sebagai pengikut Kristus. Bertolong-tolong adalah dasar yang sangat kuat, yang sangat indah dalam suatu komunitas jemaat pengikut Kristus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Galatia, agar jemaat memiliki sifat-sifat yang mulia ini dalam kebersamaan sebagai jemaat, sebagai pengikut Kristus. Puji Tuhan saudara sekalian ya. Jadi anjuran firman Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita perhatikan adalah kita memiliki suatu sifat yang baik, sifat yang mulia, dan itu hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan sifat yang baik, sifat yang mulia itu adalah kita bertolong-tolong. Kita menolong satu dengan yang lain dalam suatu komunitas kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, bertolong-tolong bukan hanya dasar sifat yang mulia, tetapi bertolong-tolong adalah praktik dari suatu kasih. Jadi kalau firman Tuhan mengajarkan pengetahuan tentang kasih, maka pengetahuan kasih itu harus dipraktikkan. Kita harus menolong orang lain. Tetapi juga praktik iman. Jadi tolong menolong adalah praktik dari iman atau bagian dari iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara memiliki cara hidup, memiliki gaya hidup
seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sebab cara hidup atau gaya hidup diajarkan oleh firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolong adalah kita melakukan hukum Kristus. Kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita memenuhi hukum Kristus. Nah, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dapat mempraktikkan, jika saudara kuat, saudara dapat menolong yang lemah. Jika saudara berkecukupan, saudara dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Yang kaya, peduli kepada yang miskin, mendoakan mereka yang sakit. Jadi ada sifat peduli saudara sekalian di sini. Ada sifat care, peduli. Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang ada di Galatia. Nah, saudara sekalian, kalau firman Tuhan ini Tuhan Yesus ajarkan kepada jemaat di Galatia atau Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia, maka saudara sekalian, kita pun sebagai gereja, kita pun sebagai anak Tuhan, maka kita pun harus mengajarkan ini di dalam kehidupan kita. Kita pun harus mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, bahwa bertolong-tolong itu adalah bagian yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar suatu pengetahuan, saya sudah memiliki pengetahuan tentang kasih, saya sudah memiliki pengetahuan tentang iman, saya sudah memiliki pengetahuan tentang perbuatan, tetapi Alkitab mengajarkan adalah kita harus mempraktekkan. Kata bertolong-tolong ini adalah mempraktekkan. Kita mempraktekkan, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin saudara sekalian tidak sesempurna yang saudara lakukan, tetapi saudara sekalian kita belajar melakukan dari hal yang kecil. Kalau saudara sudah terbiasa melakukan dari hal yang kecil, saudara sekalian, maka itu akan menjadi satu sifat, gaya hidup, cara hidup yang terus-menerus kita akan lakukan. Kita tidak mulai dari hal yang besar untuk kita mempraktikkan firman Tuhan. Kita tidak mulai hal yang besar untuk kita menolong orang lain, kita peduli kepada orang lain. Tapi kita belajar dari hal yang kecil, terus. Sampai kita terus melakukan, sampai kita melakukannya, peduli terhadap orang lain secara terus-menerus seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, khususnya di dalam suatu komunitas sebagai gereja, sebagai anak Tuhan. Nah, ini yang harus ada di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua sebagai gereja, sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saling menolong saudara sekalian, saling mengasihi kepada orang yang lain. Dalam satu gereja, dalam satu komunitas, kalau saudara melihat yang ada yang lemah, tidak berdaya, seperti firman Tuhan katakan pagi hari ini, ya itu yang harus kita lakukan. Kita harus menolong kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian
yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat baik saudara sekalian, itu adalah suatu korban. Kita perhatikan di sini, firman Allah berkata, itu adalah suatu korban yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara melakukan suatu kebaikan kepada sesama, kepada orang lain, sama gereja, sama komunitas, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, itu merupakan suatu korban yang berkenan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca lagi di dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 mengatakan begini, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jelas dikatakan di sini, jangan jemu-jemu. Kalau mungkin saudara masa lampau sudah berbuat baik, tidak masalah hari ini juga saudara bisa berbuat baik. Sebab firman Tuhan berkata, kamu akan menuai. Ini Alkitab yang katakan, firman Allah katakan, saudara akan menuai. Jika saudara tidak jemu-jemu, saudara akan menuai sesuatu dari Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongan kepada saudara. Ketika saudara berbuat baik seperti saudara menabur. Dan firman Allah berkata, kita akan menuai. Kita akan mendapatkan berkat apa yang kita sudah taburkan jika saudara tidak menjadi lemah. Jadi tetap kuat saudara sekalian, tetap semangat saudara sekalian, tidak menjadi lemah, tetapi firman Allah berkata, kita tidak jemu-jemu, terus berbuat baik seperti apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari saudara sekalian, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan dalam program GPDI Budi Mulia di pagi hari ini. Siapapun saudara, mari kita saling mengasihi, saudara saling mengasihi, saudara saling peduli dalam satu komunitas gereja, mempeduli orang lain. Jika saudara melihat ada yang sakit, saudara doakan. Ada yang berkekurangan, saudara bisa berbuat sesuatu kepada orang itu. Saudara bisa melakukannya untuk Tuhan ya. Jadi saudara melakukan untuk Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, saudara menolong orang lain, saudara dasarnya lakukan untuk Tuhan, saudara sekalian. Dan dari Tuhanlah saudara akan mendapat berkat-berkat kekuatan, berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat damai dan sukacita. Puji Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Ini di sini Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Puji Tuhan. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Jadi kita kaitkan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Maka Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi. Jadi mengasihi adalah perintah Tuhan, adalah perintah Yesus yang harus saudara lakukan, yang harus kita lakukan. Selama kita berada dalam dunia ini, mengasihi adalah suatu pelayanan. Peduli kepada orang adalah suatu pelayanan. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkatalah, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu saling peduli, supaya kamu saling bertolong-tolong menanggung beban. Puji Tuhan, Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari kami sudah mendengar firman Tuhan. Jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan bekerja dalam setiap pribadi mereka, mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesembuhan dalam keluarga mereka, dalam pribadi mereka. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, jamah mereka di dalam kekuatan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami sudah terima firman Tuhan pagi hari ini, dan Tuhan menolong kami sepanjang hari ini, menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan,
Haleluya. Amin.